Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Terlebih lagi Bapa, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-36. Namun kita hanya membaca ayat 29 dan 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu percayalah janji Tuhan tentang kedatangannya yang kedua kali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah masa kesukaran terjadi, muncullah kekacauan pada matahari, bulan, dan bintang. Kekacauan itu mencakup dunia, materi, dan rohani. Jika dilihat dengan cermat, kekacauan itu merupakan prolog kedatangan Kristus dengan kemuliaannya dan disertai dengan kuasa penghakimannya. Saat itu Yesus akan mengumpulkan semua orang percaya. Melalui perumpamaan pohon ara, Yesus mengajarkan bahwa kedatangannya sudah dekat dan akan didahului oleh tanda-tanda yang kelihatan. Pada waktu itu ada satu generasi yang akan melihat tanda-tanda dan kedatangan Yesus. Akhirnya Yesus menutup pernyataannya dengan janji bahwa hal itu akan terjadi, sekalipun kepastian kedatangannya hanya Bapa Surgawi yang tahu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak jarang kita mendengar, ayo percaya Yesus biar enggak masuk neraka. Jadi ada orang yang menjadi Kristen hanya karena takut neraka. Bahkan ada yang takut akan kedatangan Yesus yang kedua kali karena merasa bahwa hidup mereka belum cukup baik, masih penuh dosa dan jauh dari sempurna. Kedatangan Yesus menjadi berita menakutkan bagi mereka. Lain halnya dengan jemaat mula-mula. Saat itu orang Kristen termasuk kalangan minoritas yang dicap sesat. Iman mereka dipertanyakan, keyakinan mereka dicemooh, dan pilihan mereka ditertawakan. Kekristenan sungguhlah tidak populer dan iman Kristen adalah sebuah kebodohan. Pada masa itu orang yang menjadi Kristen begitu menderita. Mereka mengalami penganiayaan baik dari orang Yahudi maupun penguasa Romawi. Penderitaan yang mereka alami begitu nyata dan seolah-olah tak ada lagi pengharapan. Bagi jemaat mula-mula, berita kedatangan Yesus sama sekali tidak menakutkan. Janji kedatangannya justru menjadi penghiburan
dan kekuatan bagi mereka. Karena suatu hari semua orang percaya akan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa yang mereka percayai tidaklah sia-sia. Dia akan datang untuk menyelamatkan kita dan juga menyatakan keadilannya. Setiap orang jahat akan mendapatkan ganjarannya. Janji kedatangannya juga menjadi penguat bagi mereka yang menderita ketidakadilan. Janji ini menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Ada banyak orang percaya di sepanjang sejarah yang akan dikumpulkan dari segala tempat. Semua ini akan membuktikan bahwa firman Allah itu benar dan pasti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil bukan alat untuk menakut-nakuti orang. Injil Kristus adalah berita tentang kasih dan keadilan. Kedatangan Yesus yang kedua kali bukan cerita menakutkan, melainkan janji penghiburan bagi orang-orang percaya yang menderita karena menghidupi imannya. Injil adalah janji bahwa semua perjuangan mereka tidaklah sia-sia, karena mereka mempercayai Kristus yang benar, yang akan datang untuk memerintah di dalam kasih dan keadilan untuk selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu ini bukan begitu berlalu saja, melainkan biarlah firman-Mu itu kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kembali lagi kami akan menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.